Halo, selamat berjumpa teman-teman kelas retorika yang terkasih dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam KBM. Hari ini hari Senin, tanggal 7 September 2020. Kita melanjutkan materi kita tentang sejarah gereja Indonesia, atau secara khusus sejarah gereja bagi Sumatera bagian selatan. Teman-teman, hari ini mudah-mudahan bisa saya sertakan, selain video pembelajaran, saya sertakan juga nanti presentasi dari beberapa teman kalian. Nah, nanti presentasinya mungkin tidak berdasarkan nomor absen seperti presentasi kitab suci, tetapi mungkin berdasarkan wilayah. Dan mungkin juga akan acak, tidak berurutan. Saya melihat nanti siapa yang sudah mengumpulkan, saya bisa upload terlebih dahulu dan kalian bisa memberi tanggapan berupa penilaian. Bisa dimulai dari yang paling dekat dengan seminaris secara wilayah, secara lokasi, lalu nanti mungkin ke dekanat 2, lalu ke dekanat 3, dan nanti ke Keuskupan Tanjung Karang atau keuskupan yang lain. Teman-teman, hari ini sebelum masuk ke materi, saya mau sedikit mereview kembali sistem pembelajaran kita yang saya rasa sudah berjalan beberapa minggu atau 2 bulan ini ya. Sudah berjalan, saya mau melihat kembali tanggapan-tanggapan teman-teman, feedbacknya bagaimana. Saya tidak begitu memahami seberapa besar kalian bisa menangkap atau menerima materi, baik dari saya atau dari presentasi. Saya hanya bisa melihat dari keterlibatan kalian menanggapi video-video yang ada di akun ini, akun YouTube yang sudah saya tampilkan ini. Dari sini saya bisa melihat bahwa materi ini sudah ditanggapi cukup baik dengan melihat view-nya. Jadi view-nya sudah melebihi dari total jumlah kita yang 37. Kecuali kemarin ya, materi KSPL ini masih 33 view. Jadi saya kira masih beberapa orang yang belum menerima materi ini. Saya tidak tahu siapa saja karena tidak kelihatan. Nah, yang terlacak itu adalah teman-teman yang sudah memberi nilai. Saya lihat dari pertama dulu, misalnya presentasi dari Saudara Arion. Ini ada 71 view. Hanya kemarin saya melihat supaya kalian memberikan penilaian ya. Memberikan penilaian, dan saya melihatnya pasti dari kolom komentar, karena kemarin saya minta kalian untuk menilai dari kolom komentar. Hanya internetnya tidak begitu lancar. Coba saya lihat yang lain. Misalnya dari yang Danu Mikael dulu ya. Nah, dari presentasi Danu Mikael ini ada 67 views, hanya yang komentar 26. Artinya yang sudah memberikan feedback penilaian itu ada 26 orang, sementara jumlah kelas kita ada sekitar 37 ya kemarin ya. 37 kalau tidak salah, 37. Jadi ada beberapa orang yang mungkin belum memberi nilai, atau jangan-jangan juga belum memperhatikan atau menerima presentasi dari teman kita ini. Ini salah satu contoh, kita bisa lihat seperti itu dari penilaian yang terkumpul baru 26. Jadi belum keseluruhan begitu ya. Misalnya dari Arion ini ada juga 26. Yang 26 berarti ada berapa orang lagi ya? Ada sekitar 9 ya saya kira ya. Ya, 9 orang yang belum memberikan feedback atau tanggapannya. Jadi untuk beberapa orang yang belum sama sekali terlibat aktif, mohon untuk
ya terlibat, begitulah. Mohon untuk menanggapi ataupun ya mengikuti segala kegiatan kita selama KBM berlangsung. Hanya dari situ saja saya bisa melihat bagaimana keterlibatan dari teman-teman kalian untuk mengikuti mata kuliah ini, mungkin juga dengan mata kuliah yang lain. Baik, begitu saya kira teman-teman ya. Dan hari ini saya mau melanjutkan materi perkuliahan kita. Hanya mungkin ada beberapa pertanyaan kemarin, atau satu ya. Satu pertanyaan saya kira ya. Ini kayaknya. Oh, ini dari Paulus Tegar kemarin bertanya seperti ini. Nanti akan saya jawab sekarang ya. Roma, apakah misionaris Portugis di timur masih ada saat Belanda juga bermisi? Jadi jawabannya begini. Pada waktu mereka misi hadir itu tahun 1600, 1500, 1700, 1800, artinya bangsa Indonesia itu masih namanya Hindia Belanda dan belum ada yang namanya Indonesia, itu belum ada. Jadi Hindia Belanda ini dijajah oleh banyak bangsa. Nah, pada waktu itu Portugis, kita katakan ya berdagang, akhirnya juga menjajah di daerah timur. Dan di daerah timur mereka bukan hanya berdagang, ternyata pedagang-pedagang yang adalah awam, bukan misionaris, bukan imam, itulah mereka lah yang mengenalkan kekristenan kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi sambil mereka berdagang, mereka sambil memperkenalkan iman mereka, seperti itu. Lalu diteruskan oleh misionaris yang juga berasal dari kalangan mereka, dari orang-orang Portugis itu sendiri, yang tidak lain adalah kongregasinya yang saya tahu ya SVD. Mungkin ada kongregasi yang lain, tapi kongregasi ini kongregasi besar yang hadir pada waktu itu yang kebanyakan berasal dari Eropa, daerah Portugis. Nah, SVD ini berkembang di daerah timur sampai sekarang. Saya tidak menemukan jejak kongregasi lain. Mungkin Jesuit ada, karena Jesuit itu misinya lebih luas saya sangka ya, atau kongregasi-kongregasi yang lain. Tetapi misalnya kayak SCY atau OFM yang lebih ke arah Jawa dan Sumatera, itu ya lingkupnya seperti itu misinya. Jadi kalau dikatakan apakah misionaris Portugis di timur masih ada saat Belanda juga bermisi, jadi misi itu alami, datang bersamaan bersama dengan para pedagang yang datang untuk berdagang, kita katakan seperti itu. Jadi waktu misionaris dari Belanda datang ke Indonesia, ya misionaris dari Portugis juga datang serentak, kita katakan. Ya mungkin tidak waktunya selang-seling, hanya beda wilayah. Nah, di timur itu kebetulan sekali lagi misionarisnya berasal dari Portugis. Akhirnya mereka juga berkembang sampai sekarang. Kongregasi yang berkembang di sana adalah SVD sampai sekarang. Sementara kita yang dibawa dari Belanda yang pada waktu itu mayoritasnya adalah imam-imam dari kongregasi SCY. Jadi yang berkembang di Sumatera, juga Jawa, beberapa Jawa, terutama Sumatera ya saya katakan, itu SCY yang berkembang. Karena ketika Belanda datang ke Sumatera, hadir juga misionaris dari Belanda yang kebetulan juga kongregasinya adalah SCY. Jadi seperti itu. Walaupun ada regulasi, kemarin saya singgung ya, ada aturan dari pemerintah yang mengatur misi, tetapi fakta di lapangan yang mengatur itu tetaplah kongregasi, dan itu berjalan alami begitu saja. Jadi seperti itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Itu yang saya tahu, mungkin tidak terlalu dalam jawaban yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan penerangan kepada teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan lanjut ke melanjutkan materi kita minggu yang lalu.
kemarin kita sampai ke regulasi yang mengatur misi. Bahwa dalam bermisi itu diatur oleh pemerintah. Selain kongregasi-kongregasi misi itu sendiri, atau misalnya kayak SVD, kayak SCY, kayak Jesuit, atau kongregasi-kongregasi yang ada mengatur anggotanya, atau uskup mengatur imamnya. Nah, pemerintah juga memiliki peranan yang kuat dalam mengatur misi ini. Pada waktu yang bersamaan nanti terjadi semacam benturan antara misionaris itu sendiri dengan orang yang mengatur atau dengan pemerintah. Nanti ada kita akan lihat kendala-kendala yang terjadi, benturan-benturan yang terjadi. Nah, kemarin ketika kita sampai di sini ada semacam, larangan double sending. Ini salah satu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita masuk ke slide baru. Nah, kehidupan rohani umat pada waktu itu, kehidupan rohani umat, ya. Ada kala ketika Gereja Katolik pada waktu itu mendapat larangan untuk berkarya selama 2 abad, dan ini menyebabkan situasi rohani umat Katolik merosot. Jadi ada kala, ada kesempatan, ada periode di mana misionaris pada waktu itu dilarang berkarya, yaitu aturannya juga dari pemerintah, tentunya dari peraturan pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Dan ada laporan dari Prefek Apostolik Batavia bahwa kebanyakan umat Katolik di sini, di Hindia Belanda ini, bersikap acuh tak acuh, tidak aktif, seakan-akan mereka belum mengenal ajaran Katolik. Dan pada hari Minggu dan pesta-pesta gereja ini mereka tidak pergi ke gereja. Anak-anak mereka dibiarkan tidak dibaptis. Jadi ada masa juga, saya katakan ya, bahwa ketika mereka juga sudah dibaptis, sudah mengenal gereja Katolik, tetapi kehidupan rohani mereka diabaikan begitu saja, diacuhkan, sehingga itu tidak mengakar. Ya mungkin mereka hanya sekedar pada waktu itu ikut-ikutan atau aji mumpung karena mungkin misionarisnya membawa sesuatu, misalnya sembako dan seterusnya, supaya saya menjadi Katolik. Akhirnya ada istilah ya, saya katakan ya, mungkin ada beberapa pastor nanti di paroki kalian yang bisa menjelaskan. Ada istilah Katolik bulgur katanya, kan begitu kan. Artinya orang-orang Katolik yang pada waktu itu, ya ini kemudian sebenarnya ini ya, sebenarnya ini periode kemudian, yang ingin menjadi Katolik tetapi imannya belum begitu mendalam, hanya dia karena ikut-ikutan atau hanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari misionaris itu. Sesuatu itu biasanya berupa ya bantuan-bantuan sosial yang sifatnya seperti itu, sehingga juga ada masa iman mereka sangat-sangat dangkal begitu. Lalu kehidupan masyarakat Eropa di Hindia Belanda juga merosot, dan ini terjadi karena perkawinan campur, ada mungkin juga praktek pergundikan dan seterusnya. Lalu muncul masalah dalam kehidupan rohani umat ini. Masalahnya yang seperti saya katakan tadi, ada konflik misi Katolik dengan pemerintah Hindia Belanda. Ada misi, nah ini ada beberapa periode, nanti ada 3 atau 4 periode konflik misi Katolik dengan pemerintah Hindia Belanda ini. Nah, ini yang pertama, konflik misi Katolik dengan pemerintah Hindia Belanda yang pertama. Monsinyur Johannes Sultan yang pada waktu itu melayani pada tahun ini 1831 sampai 1842 diangkat menjadi Prefek Apostolik Batavia yang ketiga. Dan ia bersikap keras terhadap kaum Freemason yang berkembang di Batavia. Freemason ini mungkin teman-teman asing, saya juga sebenarnya cukup asing kata ini, tetapi saya cari arti atau maknanya. Sebenarnya kelompok Freemason ini bisa kalian nanti googling ya,
browsing di Google, ada banyak sekali keterangan di sini, bisa dibaca, ada sejarahnya, ada regulatorisnya, ada Logimotion, ada prinsip dan seterusnya, ada kegiatan, simbol, kerahasiaan dan seterusnya. Banyak sekali ini pengertian atau penjelasan tentang Freemason. Tetapi kalau boleh saya ringkas, yang saya tangkap dari penjelasan ini, kelompok Freemason itu ya kelompok persaudaraan, kita katakan, yang di dalamnya itu lebih menekankan intelektual, cara kebebasan berpikir manusia. Maka ada sedikit kebingungan, Freemason ini kelompok keagamaankah atau kelompok politik, karena dikatakan bahwa mereka kelompok agama, tetapi mereka anti dogma, maka dilarang keras orang Katolik masuk kelompok ini, kan begitu kan, karena mereka anti dogma, anti ajaran-ajaran seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa mereka bukan kelompok, misalnya dikatakan kelompok anti agama, tapi toh mereka juga mempercayai bahwa Allah menciptakan alam semesta, ada Tuhan, ada konsep ketuhanan juga di dalamnya. Jadi memang kelompok ini kelompok tertutup, jadi kita mungkin masih kebingungan untuk mendeskripsikan, walaupun di sini terangkan begitu panjang lebar mendeskripsikan sebenarnya kelompok apa. Mungkin sama dengan kelompok New Age kan begitu kan, atau kelompok kayak Gnostisisme, tapi tidak persis ya saya katakan ya. Mungkin ada istilah-istilah ini yang kalian juga asing dengarnya. Dan kelompok ini ditentang pada waktu itu. Artinya begini, jangan sampai orang Katolik masuk pada kelompok ini, walaupun mungkin dari sini mereka menanamkan konsep-konsep yang baik, tetapi mereka juga ada ritual-ritual di dalamnya yang bertentangan dengan kekristenan. Walaupun juga di sini ada semacam kayak kesalahpahaman kekristenan menanggapi kelompok Freemason ini, ada semacam kesalahan ini, kelompok Freemason bukan ini, kelompok Freemason bukan ini. Begitu ya teman-teman, nanti kalian bisa melihat arti kelompok Freemason ini di web ini, di googling aja. Begitu. Karena nanti beberapa akan kita singgung kelompok ini. Nah, yang jelas bahwa Monsinyur Johannes pada waktu itu menentang kaum Freemason berkembang di Batavia. Dan beliau juga mengeluarkan aturan untuk misi di Hindia Timur Belgia yang berisi seperti ini. Menolak tegas perkawinan campur antara Katolik dan Protestan. Jadi Monsinyur yang ada di gambar sini ya, mungkin kelihatan. Ini menolak tegas perkawinan campur antara Katolik dan Protestan. Melarang orang Protestan menjadi wali baptis permandian Katolik. Jadi orang Protestan tidak berhak tidak boleh menjadi wali baptis. Lalu melarang orang Katolik bergabung dalam kelompok Freemason yang saya katakan tadi. Ada semacam kelompok yang punya ritual sendiri mereka, yang jelas mereka anti dogma. Mereka menekankan humanity atau sekuler ya, saya katakan ya. Sekuler, kelompok sekuler ya, mungkin kelompok yang menekankan sisi kemanusiaan atau abai mungkin terhadap iman, dogma dan sebagainya seperti itu. Jadi beliau waktu itu melarang 3 hal ini, yakni perkawinan campur, orang Protestan menjadi wali baptis, dan bergabung menjadi kelompok Freemason. Ini konflik misi yang pertama. Nah, lalu konflik misi yang kedua dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, konfliknya di mana? Kalau saya mungkin ada pertanyaan loh, konfliknya di mana? Pada waktu itu mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Nanti ada penjelasannya bahwa konfliknya ada peran-peran pemerintah Hindia Belanda melindungi kelompok Freemason ini. Jadi orang yang anti Freemason termasuk uskup ini juga nanti semacam ada pertentangan dengan pemerintah begitu ya.
Lalu yang kedua, Monsignor Skolton ini yang sama mensuspensi beberapa imam karena gaya hidupnya yang bermewah-mewah, perilaku yang terlalu duniawi, di dalamnya mabuk-mabukan, tidak memakai jubah, foya-foya dan sebagainya, dan terlalu dekat dengan kaum Freemason. Jadi Monsignor ini mungkin ya, saya katakan sangat keras, punya prinsip yang sangat tegas, dan melihat fenomena yang ada bahwa imam-imamnya seperti ini, mungkin karena gaya hidup imamnya mengikuti pada waktu itu orang-orang Eropa yang sedang menjajah. Jadi keputusan atau tindakan Monsignor Skolton sangat tegas untuk mensuspensi. Mensuspensi artinya memberikan hukuman ya, memberikan hukuman kepada para imam yang punya gaya hidup mewah. Suspensinya apa? Biasanya, saya katakan biasanya suspensi itu ya melepas wewenang atau hak imam itu untuk merayakan Ekaristi, untuk bermisi secara umum seperti itu. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.C. Bout, mencap Monsignor Skolton sebagai orang yang tidak toleran dan arogan. Jadi atas sikapnya ini, kan begitu kan, mendapat pertentangan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu. Sudah mulai kelihatan konfliknya ya, konfliknya sudah mulai kelihatan. Dan tahun 1842, Monsignor Skolton cuti ke Belanda tetapi dilarang kembali ke Hindia Belanda oleh pemerintah. Karena cara-cara beliau memimpin anggotanya atau imam-imamnya dinilai tidak cocok dari cara pemerintah melihat situasi misi yang ada pada waktu itu. Jadi saya kira jelas di penjelasan yang ini. Lalu konflik misi yang ketiga dengan pemerintah Hindia Belanda, Monsignor Jacobus Groof diangkat sebagai Vikaris Apostolik Batavia pada tahun ini ya, 1842 sampai 1846. Selama berkarya di Hindia Belanda, Monsignor Groof terkenal sebagai uskup yang memiliki ketertiban, memiliki prinsip dan bersikap tegas. Ternyata karakternya tidak jauh berbeda dengan Monsignor Skolton tadi. Sikapnya berbeda pandangan dengan pemerintah dan para imam yang telah lebih dulu berkarya di Hindia Belanda. Jadi sekali lagi karena memiliki prinsip, ketertiban dan sikap yang tegas, akhirnya Monsignor ini juga berkonflik dengan pemerintah Hindia Belanda. Lalu konflik misi pemerintah Hindia Belanda yang keempat, Uskup Groof menemukan pelanggaran 3 imam, baik itu yang ada di Batavia, Semarang atau Surabaya. Apa saja 3 pelanggaran imam pada waktu itu? Yang pertama, tidak mengenakan pakaian klerus dan menjadi tamu kehormatan pada berbagai pesta orang Eropa. Jadi pakaian klerus pada waktu itu sebenarnya pakaian wajib untuk imam. Kalau saya lihat jejak-jejaknya ada di Sumatera bagian utara. Imam-imam Kapusin pada waktu itu, sebenarnya juga mungkin imam-imam yang lain ya, punya baju klerus atau baju biarawan untuk biarawan. Jadi tidak hanya suster yang kemana-mana memakai jubah, para imam dulu kemana-mana juga harus mengenakan jubah. Biasanya kalau yang imam-imam tarekat itu jubahnya warna hitam karena mengikuti tradisi dari Vatikan ya. Lalu yang imam-imam ordo itu biasanya mereka menggunakan baju ordo mereka. Kalau Kapusin ya coklat, kalau konventual abu-abu seperti itu. Dan itu harus menjadi pakaian mereka setiap hari. Harian mereka harus menggunakan baju klerus itu untuk menunjukkan ya bahwa mereka benar-benar imam
Dan ya saya nggak tahu penekanannya sebatas apa yang menurut saya atau menurut pengamatan saya pada waktu itu kemana-mana mereka pergi itu dikenal umat bahwa mereka itu imam dengan jubahnya itu sendiri. Mungkin juga untuk membedakan bahwa mereka misionaris dan ada yang bukan misionaris. Pada waktu itu kan banyak orang dari Belanda kita katakan kan, dengan menggunakan jubah mereka sudah dikenal sebagai seorang misionaris. Dan pada waktu itu ini dilanggar oleh beberapa klerus. Lalu pelanggaran yang kedua, mereka menerima wali baptis bukan Katolik. Ini pelanggaran yang kedua yang dilihat oleh Uskup Grove. Lalu yang ketiga, 3 anggota Dewan Gereja Batavia merupakan anggota aktif Freemason yang saya sebutkan tadi, kelompok Freemason tadi. Dan ini pelanggaran keras menurut Uskup Grove, kan begitu ya. Maka Uskup Grove berselisih dengan Gubernur Jenderal Jan Rosen termasuk soal penunjukan imam di Semarang dan Surabaya, dikenal sebagai Grove Affair. Jadi dilihat seperti ini ya. Semacam mereka itu adalah misi yang diwakili kita katakan oleh uskup, lalu pemerintah itu merebut semacam pengaruh terhadap imam-imam atau menyetir kehidupan religius atau kehidupan rohani yang pada waktu itu. Jadi saling saling memperebutkan pengaruh. Padahal kalau mau kita fair, kita katakan di situ ya oke lah, pemerintah biarlah mengurusi tentang pemerintahan, politik, perdagangan dan seterusnya. Biarlah kehidupan religius ini diatur oleh yang punya wewenang yang pada waktu itu uskupnya. Tapi yang terjadi ternyata tidak. Ternyata banyak sekali konflik antara uskup, kita katakan di sini ya, dengan pemerintah Hindia Belanda. Maka dengan sikap tegas uskup ini, kemudian Uskup Grove dideportasi dari Hindia Belanda pada 19 Januari 1846. Saya kira sampai di sini teman-teman ya. Penjelasan singkat saya tentang materi kita untuk KBM hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, seperti teman kita tadi boleh bertanya di kolom komentar ini. Mudah-mudahan bisa secepatnya atau dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa saya jawab. Kita sampai ketemu di KBM kita selanjutnya di minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita.